Yesunter. Yes. Nah, adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu nih. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan hari lepas hari di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau memulai ibadah kami. Tolong Tuhan, berikan kami hati yang fokus ketika kami memuji Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh melakukannya dengan sikap yang benar dan hati yang sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan sekolah minggu ini dari awalnya hingga akhirnya ke dalam penyertaan Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Rosa mau tanya nih, dalam urutan penciptaan, Tuhan menciptakan manusia di urutan keberapa? Urutan ke-6 loh, Sa. Iya, betul. Di urutan ke-6 itu artinya di urutan terakhir. Iya, betul. Adik-adik tahu kenapa Tuhan menciptakan manusia di urutan yang paling terakhir itu? Karena Tuhan mau menyediakan semuanya terlebih dahulu supaya kebutuhan manusia bisa terpenuhi, Lause. Betul sekali. Iya, Tuhan yang Maha Kuasa dan mengasihi kita itu menciptakan kita terakhir setelah ada udara, ya, ada air, ada tumbuh-tumbuhan yang buat dimakan, juga hewan, ya, supaya manusia tercukupi semua kebutuhannya. Yes. Nah, Rosa mau ngajari kita itu satu lagu, ya, itu artinya Tuhan menciptakan menurut firman-Nya. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi. Semua
Adik-adik, di dalam Yesaya 54 ayat 10 dikatakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Adik-adik, ada yang tahu nggak apa artinya beranjak sih? Tahu Lose, beranjak artinya berubah posisi, bergeser. Nah, benar sekali Lose. Nah, adik-adik, mungkin nggak ya sebuah gunung bisa beranjak? Mungkin aja Lose, kalau Tuhan mau. Betul sekali. Gunung bisa saja meletus, bisa saja menghilang, dan bisa juga berpindah tempat. Iya. Menjadi gunung baru di tempat lain. Tetapi adik-adik, yang perlu kita ingat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah beranjak daripada kita. Itu janji Tuhan adik-adik. Nah, mungkin saat ini ya kita mengalami banyak sekali kesulitan di dalam hidup. Lose. Ada pandemi yang berkepanjangan. Ya. Dan kita juga tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Betul. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Apa Lose? Kasih Tuhan tidak akan beranjak. Benar. Tidak akan Kasih berubah. Tuhan tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yuk adik-adik, untuk mengingat hal ini kita akan menaikkan pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau bergerak buat Tuhan Yesus. Gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Puji Tuhan. Yes. Halo adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau. Sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh membuka telinga kami, agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Dan juga kami boleh membuka hati kami, agar kami bisa mengerti Tuhan, apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami,
Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lause mau bercerita tentang siapa ya kira-kira? Orang ini hidup di zamannya Raja Daud. Kalian tahu Raja Daud senang bermain musik. Dia bisa bermain kecapi. Orang ini juga ahli bermain musik. Kita lihat seperti apa ya? Waktu itu Raja Daud sudah 7 tahun tinggal di kota Yerusalem. Dia tinggal di istana yang mewah dan dia mau membuat rumah untuk Tuhan. Tapi sayangnya Tuhan bilang, zamannya Raja Daud tidak akan bisa membuat rumah untuk Tuhan. Akhirnya Raja Daud membuat sebuah kemah terlebih dahulu. Di dalam kemah itu Raja Daud mau meletakkan tabut perjanjian. Tabut perjanjian tidak ada di kota Yerusalem. Dia ada di tempat yang jauh dari kota Yerusalem. Sehingga Raja Daud mau membawa tabut perjanjian itu ke kota Yerusalem yang adalah ibu kota Israel. Raja Daud menyuruh orang-orangnya untuk pergi menjemput tabut perjanjian, termasuk Raja Daud juga ikut pergi. Tabut perjanjian itu apa sih adik-adik? Tabut perjanjian itu adalah sebuah kotak yang luarnya dilapisi dengan emas. Di atasnya ada tongkat yang digunakan untuk membawa tabut itu perjanjian itu kalau orang Israel mau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus di dalamnya isinya apa sih? Adik-adik, di dalamnya ada berisi loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. Setelah itu ada juga tongkat Harun dan juga sebuah buli-buli atau sebuah tempat dari emas yang berisi mana? Makanan orang Israel pada saat di padang gurun. Tabut perjanjian itulah yang akan dibawa oleh Raja Daud dan bangsa Israel ke kota Yerusalem. Mereka bersiap dan meletakkan tabut perjanjian itu di atas kereta yang baru. Dan kereta itu ditarik oleh lembu. Berjalanlah kereta itu menuju ke Yerusalem. Di tengah jalan adik-adik, lembu-lembu itu tergelincir. Sehingga keretanya juga goyang. Ada orang yang di samping kereta itu, dia tahan. Tangannya menyentuh kepada tabut perjanjian. Ingat adik-adik, tabut perjanjian itu melambangkan Tuhan yang kudus. Sehingga orang yang memegang tabut perjanjian itu, seketika itu juga dia meninggal di situ. Raja Daud dan orang-orang Israel, mereka semua ketakutan. Akhirnya tabut perjanjian disimpan dulu di rumah salah seseorang yang ada dekat situ. Mereka tidak berani untuk melanjutkan pemindahan tabut perjanjian itu. Akhirnya adik-adik, setelah lewat 3 bulan, Raja Daud merencanakan kembali untuk memindahkan tabut perjanjian. Waktu awalnya, mereka tidak melaksanakan sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Sekarang, Daud dan orang Israel merencanakan semua dengan baik, seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tabut perjanjian hanya boleh diangkat oleh orang-orang Lewi, orang-orang yang dipilih Tuhan yang untuk melayani di rumah Tuhan. Merekalah yang boleh
membawa tabut perjanjian. Orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian itu. Jadi sekarang bukan dibawa di atas lembu lagi, tapi diangkat oleh orang-orang Lewi. Dan bukan hanya itu saja, sepanjang perjalanan penuh dengan iringan musik. Ada imam yang meniup sangkakala. Iya, ada bunyi sangkakala mengiringi perjalanan orang Israel. Selain itu juga ada serombongan pemusik. Iya, Raja Daud menyuruh seorang yang ahli bermain musik. Dia bernama Asaf. Dia bernama siapa? Asaf. Dia adalah ahli musik dan dia mengajak rekan-rekannya, memimpin rekan-rekannya untuk bermain musik selama perjalanan menuju ke kota Yerusalem. Alat musiknya macam-macam. Ada gambus, ada kecapi, ada rebana. Kemudian Asaf sendiri bermain ceracap. Ceracap itu apa sih adik-adik? Ceracap itu seperti piring. Ada yang bentuknya besar, kemudian dipukul. Bunyinya tang, tang. Ada juga ceracap yang bentuknya lebih kecil, yang dipegang dengan jari. Bentuknya lebih kecil, suaranya mungkin lebih nyaring. Ting, ting, ting. Iya, orang-orang Israel itu sambil bermain musik, mereka semua berjalan menuju ke Yerusalem. Bukan hanya itu, sepanjang perjalanan orang Israel bersorak-sorai, bernyanyi-nyanyi, dan bahkan Raja Daud juga menari-nari. Iya, dia menari-nari karena dia bergembira Tuhan mengizinkan mereka untuk membawa tabut perjanjian sampai ke kota Yerusalem. Akhirnya mereka sampai ke kota Yerusalem, menuju ke kemah yang sudah dibuat oleh Raja Daud. Kemudian mereka meletakkan tabut perjanjian itu ke dalam kemah. Di bagian kemah yang paling dalam. Di sanalah diletakkan tabut perjanjian melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang Israel. Di dalam kemah perjanjian itu, apa yang akan dilakukan oleh orang Israel? Kalau mereka mau menyembah Tuhan, mereka datang ke kemah perjanjian, kemah suci. Di sana, Raja Daud memerintahkan kepada Asaf, Asaf, kamu memimpin puji-pujian di dalam kemah suci, agar orang-orang yang datang memuji Tuhan, mereka bisa mendengarkan puji-pujian, mereka juga bisa memuji Tuhan. Sebab itu, Asaf menjadi pemimpin puji-pujian di kemah suci untuk melayani Tuhan, agar orang-orang bisa menyembah Tuhan. Bukan hanya di zaman Raja Salomo, hingga di zaman anaknya Raja Daud, yaitu Raja Salomo, Asaf tetap melayani Tuhan dengan musik dan puji-pujian. Adik-adik, kalau kalian lihat alat-alat zaman dulu, nggak sama ya sama alat musik zaman sekarang. Kalau zaman dulu ada apa aja kalian lihat? Ada gambus, mainnya dipetik. Terus ada kecapi, seperti gitar, juga dipetik. Kemudian ada rebana. Rebana itu dipukul. Sambil biasa yang mainin perempuan sambil menari-nari.
Kemudian ada ceracap. Ceracap yang bulat, yang kecil-kecil, atau juga yang agak besar. Selain itu ada apa lagi? Ada seruling. Kalau seruling, kalian sering dengar ya. Kalian juga mungkin sering mainin. Tinggal mungkin beda dari bahannya. Kalau zaman dulu, sulingnya dibuat dari tulang yang dilubangin. Ada apa lagi adik-adik? Alat musik yang tadi kita lihat. Ada nafiri. Nafiri. Nafiri itu dibunyikan oleh imam. Dan satu lagi, ada sangkakala. Sangkakala itu dibuat dari tanduk domba yang ditiupkan dalam acara-acara penting. Iya, itu alat musik zaman dulu menyembah Tuhan. Sekarang alat-alat musik yang kalian kenal waktu kalian ada di gereja ada apa aja? Ada piano, ada gitar. Gitar pun macam-macam. Ada yang klasik, ada yang gitar yang dengan listrik, ada juga gitar bass. Iya, macam-macam alat musik. Bahkan ada juga trompet. Iya, alat musik ya, zaman dulu sama zaman sekarang mungkin beda ya adik-adik ya. Tapi saat kita menggunakan alat musik itu menyembah Tuhan, Tuhannya itu tetap sama. Allah yang sama dari dulu sampai sekarang. Allah yang menciptakan kita, yang mengerti kita seperti apa adanya kita. Allah yang mengasihi kita, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji. Kalian lihat kalau Asaf, dia pintar memainkan alat musik. Adik-adik, ada yang bisa main alat musik? Ada yang mungkin bisa main piano. Ada yang mungkin bisa main gitar. Atau main biola mungkin. Iya, sebagian dari kalian diberi karunia oleh Tuhan untuk bermain musik. Ada yang mungkin nggak bisa main musik, bisa apa? Bisa bernyanyi. Kita menggunakan suara kita untuk memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan suara kita. Di surga nanti, semua makhluk pun memuji Tuhan. Ada di dalam kitab Wahyu. Kita baca bersama-sama ya. Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Iya, Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan puji-pujian yang kita pujikan, yang mendengarkan musik yang kita mainkan. Sehingga pada saat kita bermain musik untuk Tuhan, kita bermain dengan sungguh-sungguh. Terus di antara kalian ada yang bilang, Hause, aku nggak bisa main musik. Aku juga nggak bisa nyanyi. Bagaimana dong, Hause? Ingat, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memiliki musik itu. Karena itu, Tuhan bisa memberikan kepada kita atau kalian kemampuan untuk bermain musik ataupun bernyanyi. Caranya adalah dengan minta kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti akan memberikan kemampuan kepada kita untuk bermain musik atau bernyanyi. Sehingga kita bisa
memuji nama Tuhan. Kenapa ya kita memuji nama Tuhan? Ingat, Tuhan menyelamatkan kita. Kenapa kita bisa ada di surga? Karena Tuhan yang telah lebih dulu datang dari surga ke dalam dunia, sehingga kita bisa diselamatkan. Karena itu hati kita bersukacita dan kita memuji Tuhan. Ayat hafalan hari ini, mari kita baca bersama-sama. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Tuhan memberikan musik ke dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kemampuan kepada kami untuk bermain musik dan juga untuk bernyanyi. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengasihi kami, dan juga senang mendengar puji-pujian kami. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami pujikan, apa yang kami kerjakan, seluruh hidup kami, kiranya boleh berkenan kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita saat ini sedang ibadah sekolah minggu, bukan? Iya, Lause. Nah, tadi Lause ada meminta kalian untuk memuji Tuhan dengan semangat. Yes. Pertanyaannya, apakah kalian telah melakukannya dengan sungguh-sungguh? Dengan semangat? Iya, Lause. Yes. Adik-adik, kalian tahu nggak? Tuhan itu akan sangat senang sekali jika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yes. Karena ketika kita memuji Tuhan, itu kita bisa mengungkapkan syukur kita, terima kasih kita Iya. atas segala kebaikan Tuhan yang telah dilakukan pada dalam hidup kita. Nah, adik-adik, Lause mau ngajak kalian semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau dengan sungguh-sungguh mengucapkan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Dengan menyanyikan lagu Bless the Lord, Oh My Soul. Sing like never
Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah Selesai. Seharap kita semua selalu dalam keadaan sehat, sukacita, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah, sebelum selesai, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat bijaksana, supaya kami selalu bisa mentaati firman Tuhan dan menjadi anak yang baik. Tuhan, tolong setiap kehidupan kami, kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan, kiranya kami mau selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, terima kasih. Ibadah telah selesai. Tetap semangat. Keep happy, keep healthy, keep praying. See you next week. God bless you all. Bye-bye. Berbuah, dari